Yan pada menurunnya tangga menuju ruang makan. Mansion itu cukup besar dan lebih mewah dari mansion orang tuanya. Dia tanpa arti mengagumi interior mansion itu yang lebih terlihat seperti istana bergaya Eropa. Perhatikan langkahmu, suara berita yang timbulkannya membuat Yan menoleh sedikit kaget. Yan kembali melangkah menuruni tangga hingga kemana? Tanya Taehyung. Sampainya di ruang makan sudah ada Jimin di sana yang menatap tak suka pada Yan. Tae mengambil tempat duduk di kursi utama, sedangkan Yan duduk berhadapan dengan Jimin. Itu membuatnya semakin gugup dan canggung dengan tatapan Jimin yang sinis padanya. Makanlah, perintah Taehyung. Yan mengangguk dan makan sarapannya dengan tangan gemetar. Taehyung menatap Yan yang tengah makan dengan kepala menunduk. Wanita itu pasti tidak nyaman dengan kehadiran Jimin di sana, hingga dahinya mengerut melihat ada sesuatu yang kurang. Jim, di mana susunya? Tanya Taehyung membuat Yan mendongak. Aku sudah tahu, aku sudah memberitahumu. Oh, berarti aku lupa. Ucap Jimin dan ada di pot-pot. Selesaikan sarapanmu dan itu jangan lupa untuk meminumnya. Ucap Taehyung penuh perintah sembari menunjuk susu yang sudah tersedia itu. Dia melangkah meninggalkan Yan dan Jimin di ruang makan. Dalam hatinya, Yan ingin berdadak memanggil Taehyung agar menunggunya, tapi dia takut dia akan marah karenanya. Jadi dia memilih cepat-cepat menghabiskan makanannya agar bisa pergi dari sana. Jujur saja, tatapan pria di depannya ini sangatlah mengganggunya. Ya ampun, Mama bukan mabuk, dasar bodoh. Ucap Jimin mengejek. Hal itu membuat Yan menghabiskan papirnya kesal pada Jimin. Mama itu apa? Aku tidak tahu. Dan satu lagi, namaku Yan, bukan Mahmud. Itu apalah itu? Ucap Yan. Karena tengah hamil, kemudian kadang berbahaya karena hal kecil, jadi dia memilih membawa rasa gugupnya dan menatap Jimin kesal. Mahmud itu artinya mama muda, dan itu nama baru untukmu. Ucap Jimin masih tertawa. Ia tersenyum mendengarnya. Tidak buruk juga, tapi dia pikir itu sejenis ajaibkan. Apakah kau benar-benar mengandung anak Taehyung? Yan melotot mendengar pertanyaan Jimin. Ini anak Taehyung, memangnya siapa lagi? Yan kan hanya tidur dengan pria itu. Kenapa kau bertanya seperti itu? Ini emang anak Taehyung. Tahu? Ucap Yan dengan suara mulai meninggi. Entahlah, bisa saja dia bukan. Dong, kau mengungkit itu agar Taehyung dong jadi membunuhmu dan malah berbalik melindungimu. Jelas Yan marah dan langsung mengambil gelas berisi susu, minumnya hingga habis dan langsung pergi meninggalkan Jimin yang tengah menatap kepergiannya. Aku tak pernah menyangka wanita hamil akan segalak itu. Ucap Jimin menggeleng-gelengkan kepalanya. Yan masuk ke kamar dengan wajah masam. Dia kesal dan marah kepada Jimin. Kau kenapa? Tanya Taehyung. Taehyung, bisakah kau menyuruh temanmu itu untuk menjaga perkataannya? Aku tak suka padanya, dia sangat cerewet dan menyebalkan. Aku ingin sekali menyumpal mulutnya dengan kain agar dia berhenti mengejekku. Dia itu pria, tapi mulutnya seperti wanita.
Maaf, aku tak bermaksud mengatakannya, aku kelepasan, ucap Ian menunduk takut karena posisinya dan Taeyo yang kini sudah sangat dekat dengannya. Tangan Taeyo bergerak ke belakang tubuh Ian, lebih tepatnya punggung wanita itu. Dia menyentuh pelan gaun Ian yang tipis, membuatnya merasakan plester luka yang lebih dari satu menempel di punggung wanita itu. Taeyo, aku mohon jangan lagi, aku berjanji tidak akan membuatmu marah lagi. Aku mohon jangan lakukan itu, ucap Ian. Taeyo tak menanggapinya. Tangan pria itu kini bergerak hendak mengambil sesuatu di balik jasnya, seakan tahu apa yang akan Taeyo lakukan. Ia refleks mengalungkan tangannya di leher Taeyo dan langsung mencium bibirnya. Taeyo dia membiarkan bibirnya dan bibirnya terus. Ian yang memimpin meskipun wanita itu tak pandai dalam. Taeyo membiarkannya, dia ingin melihat sampai mana Ian akan berusaha menghentikannya. Dengan kaku, rasanya malu sekali karena ini kali pertamanya. Biasanya Taeyo yang akan menciumnya lebih dulu, bukan? Dia hendak menjauh dari Taeyo, tetapi tiba-tiba saja Taeyo langsung menarik pinggangnya agar keduanya semakin rapat dan dia langsung melomat bibir Ian dengan panas. Lain kali jika aku ingin membalas, maka lakukan seperti yang aku lakukan, kau mengerti? Ucap Taeyo. Ian hanya bisa mengangguk jantungnya pada kepala karena sikap Taeyo yang entah mengapa sangat manis sekali ini. Pipi manis sangat senang, batin Ian bersorak senang. Kai sangat tak percaya dengan apa yang dia temukan. Setelah berbulan-bulan dia dan teman-temannya menyelidiki pelaku penculikan itu, pada akhirnya dia menemukan fakta yang cukup mengejutkan. Dia adalah orang yang pantang menyerah dan sangat optimis, jadi ketika menemukan fakta ini membuatnya cukup senang karena usahanya membuahkan hasil. Hanya saja, maka ini benar atau salah, karena sungguh bagi Kai ini sangat tidak masuk akal. Dia baru saja dokter yang merawatnya menghubungiku. Ayo cepat kita ke rumah sakit sekarang juga, ucap Yuri tak sabaran. Baiklah, ayo. Kai dan Yuri bergegas ke rumah sakit tempat Yuri selama ini dirawat, dengan harapan yang begitu besar bahwa mereka akan segera mengetahui siapa pelaku penculikan itu. Tiba di rumah sakit, mereka masuk dan mendapati Yuri yang tengah duduk bersandar pada ranjang rumah sakitnya. Maaf, kami langsung menanyakan ini padamu, tapi sungguh kami sangat membutuhkan informasi darimu sekarang. Nona muda kembali menghilang dan kami tak mendapatkan jejak apapun tentang pelakunya, jelas Yuri tak enak hati. Tak apa Yuri, aku akan membantu sebisaku, ucap Yuri lembut. Baiklah, kalau begitu kami ingat kejadian di mana Nona muda diculik, tanya Kai Duda Poin. Ya, mengingatnya semuanya.
Taeyong, Kim Taeyong, di mana kau? Jimin memasuki mention milik Taeyong dengan tergesa-gesa sembari memanggil Taeyong dengan tak sabaran. Berapa kali harus kukatakan dengan bertari di dalam mentionku, Jimin ucap. Taeyong dia menurut tangan dan menatap Jimin jengkel. Itu tak penting sekarang, Taeyong, kau harus tahu apa yang baru saja aku dengar dari Yeonmi dan yang lainnya, ucap Jimin serius. Santai saja Jimin, aku sudah tahu tentang itu karena itulah aku memintamu untuk membantuku, hanya aku yang dapat, aku percaya. Wah, aku kagum denganmu Taeyong, otakmu itu ternyata bekerja dengan sangat baik. Tentu saja otakku inilah yang membuatmu menjadi seorang bilioner terkenal se-Eropa dan Amerika, ucap Taeyong yang membongkar diri. Iya, aku tahu di antara kita semua kau yang paling sukses, tapi jangan terlalu sombong Tuan Kim, nanti kau kena karma, ucap Jimin sini. Dia ingat betul hari di mana Tuan Lim membawanya dan berkemungkinan dengan teman-teman kata saling mengenal. Dia yang mengenal Jungkook karena Jungkook adalah anak dari asisten pribadi ayahnya yang juga dibunuh pada waktu itu. Mereka menghabiskan waktu bersama untuk saling mengenal, tetapi Taeyong tidak menjauhkan diri dari teman-temannya. Kadang mereka yang harus berinisiatif untuk mendekati dan menceritakan kisah mereka yang tak kalah sadis, tapi dari semua kisah kematian keluarganya adalah yang paling parah. Taeyong membuka pintu kamar. Tak ada Yen di sini. Dia kembali berpikir wanita itu pasti di kamar mandi. Namun tak ada suara air mengalir dari dalam sana, membuatnya melangkah mendekati pintu kamar mandi dan membuka kunci yang tadi kunci. Jatuhnya seakan berhenti pada letak. Yen wanita itu tergeletak di lantai dengan mengalir dan membasahi lantai yang berwarna putih terang itu. Posisi Yen saat ini mengingatkan Taeyong pada tragedi itu ketika sang ibu menatapnya dan teriakan kakaknya. Kumohon, Yen menangis dengan lirih. Taeyong tak berniat membantunya, membuat Yen tak bisa berharapannya. Kesadaran Yen mulai menghilang. Dalam hatinya dia berdoa semoga kandungannya baik-baik saja. Taeyong baru tersadar ketika Yen sudah tak bicara lagi. Wanita itu pingsan dengan berburu-buru. Taeyong menggendong Yen dan membaringkannya di ranjang. Wajah Yen sangat pucat basi. Datang ke mentionku sekarang juga, ucap Taeyong pada orang yang sedang berhubung dengan dia melalui ponsel. Taeyong, Dr. Kim. Jimin masuk begitu saja ke dalam kamar. Taeyong, darah. Ini pendarahan Taejer. Jimin berlebihan. Dr. Kim yang baru saja tiba di kamar langsung bergerak mendekati Yen dan memeriksanya. Tapi dilakukan dokter wanita itu, tetapi kegiatannya berhenti dan berbalik menatap Taeyong dan Jimin. Kalian tak keberatan untuk keluar sementara, aku harus membuka pakaiannya, jawab Dr. Kim.
Taeyong menatapnya dengan daya menggerun. Apa maksudmu? Kau terlihat gelisah. Tidak, ucap Taeyong cepat. Kau mencemaskan mereka. Tidak, aku cuma mengatakan sebaliknya. Terserah, kau urus saja dia. Ucap Taeyong yang emosi dan langsung pergi meninggalkan Jimin yang tersenyum penuh.